Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Sekolah Bistik ya. Selamat datang di Sekolah Bistik yang kedua, di mana kali ini kita akan membahas salah satu alat kita untuk memperoleh suatu data-data yang akan kita gunakan, yakni menggunakan kuesioner. Di mana untuk kuesioner sendiri mungkin kita sudah tidak asing ya, di mana mungkin beberapa tugas kuliah juga kalian mungkin akan ada beberapa akan menggunakan kuesioner. Nah, pada kesempatan kali ini, kuesioner di sini akan membahas terkait dengan konsep-konsepnya, sehingga harapannya kuesioner yang kita buat ke depannya di Bistik itu terlihat lebih profesional. Di sini aku bahas jadi tiga lagi sama kayak pas research plan kemarin, yakni aku bagi jadi why, what, dan how. Why itu alasannya kenapa sih kita harus hati-hati dalam membuat kuesioner, apakah kita boleh membuatnya secara asal-asalan atau bagaimana. Terus what itu apa aja elemennya dan how itu tips and trick dalam membuat pertanyaan dan juga opsi-opsi jawabannya itu seperti apa. Oke, kita langsung masuk aja ke understanding the why. Kenapa harus questionnaire sih? Jadi ada tiga alasan. Di sini pertama itu scalable. Itu maksudnya itu eh, dari kuesioner itu sendiri, terutama pada bagian pada hal ini ya di Google Form ya, itu kita bisa memperoleh data yang cakupannya besar dengan cara yang mudah gitu. Kita tinggal sebar saja kuesionernya, bisa dijawab oleh banyak orang. Yang kedua itu comparable, jadi kuesioner ini nanti bisa kita bandingkan secara kuantitatif dengan hasil riset lainnya. Terus yang ketiga ada practical, customizable, custom customizable, terus ada inexpensive, maksudnya itu kayak ya praktis, terus juga mudah untuk dikustomisasi, terus inexpensive bahkan gratis. Tuh. Kenapa sih harus hati-hati? Yang pertama itu ada dishonest answer or social positive bias. Ini maksudnya itu bisa aja dari pihak respondennya itu menjawabnya itu secara tidak jujur gitu. Karena sebagai manusia itu kita cenderung untuk menjawab hal yang positif daripada yang sebenarnya. Maka bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jujur. Terus yang kedua itu interpretation issues. Itu maksudnya itu kayak bisa aja eh, apa yang kita harapkan itu tidak apa pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu interpretasinya itu beda dengan yang dipikirkan oleh dari responden. Makanya kita harus hati-hati. Untuk itu solusinya juga bisa menggunakan wawancara atau FGD supaya bisa kita itu bisa saling mengkonfirmasi terkait dengan pertanyaan yang diberikan sehingga tidak keluar dari jalurnya. Terus yang ketiga itu kenapa kita harus hati-hati juga dalam membuat kuesioner karena bisa menyebabkan survei fatigue atau kayak kelelahan dalam mengisi survei. Kita mungkin pernah ya kayak ngisi survei itu kayak udah capek duluan gitu. Nah, untuk itu solusinya itu kayak jangan numpuk jadi satu halaman. Nah, kita langsung masuk ke understanding the what, itu elemen apa aja sih yang harus ada di kuesioner. Nah, untuk bagian utamanya itu ada tiga, pendahuluan, isi, sama penutup. Gampangnya tuh pendahuluan itu ya isi dan tujuan kenapa kuesioner itu harus diisi. Terus yang kedua itu isinya itu berupa sekumpulan pertanyaan-pertanyaan. Lalu yang ketiga itu penutup itu kayak kalimat singkat aja, kayak terima kasih, instruksi lanjutan kayak untuk menghubungi siapa, dan lain-lain. Mungkin aku langsung masuk aja ke elemen-elemennya. Nah, oh ya, ini sekarang kita masuk ke elemen kuesioner yang ada di research plan. Sebenarnya kan kita udah bahas research plan, di mana di research plan itu sendiri ada bagian kuesioner, di mana isinya itu ya planning dari isi kuesioner kita tuh gimana, itu sudah tergambarkan di research plan. Nah, untuk di research plan-nya sendiri, kuesioner itu bentuknya yang atas ini itu kayak cuma catatan umum aja sih, kayak research research plan itu kita yang lakuin itu akan kita lakukan itu apa supaya pihak-pihak bidang atau biro lain yang melihat assessment kita itu paham kalau isi kuesioner kita itu secara umum itu kayak gitu. Nanti ditaruh di atas, di bawah kuesionernya, gini.
Itu sebenarnya sifatnya opsional sih. Nah, terus nanti di bawahnya yang ini, misal yang di sini ya contohnya, ini Halo BPH. Ini tuh judulnya. Jadi nanti kalau misal bentuk Google Formnya nanti taruh paling atas, gini, gitu. Pendahuluan ini ya di sini bawahnya gitu. Nah, terus nanti juga biasanya itu kita diawali dengan pertanyaan-pertanyaan untuk bumbu pemanis aja. Kayak awalannya pertanyaan-pertanyaan yang tidak kaku. Terus juga kayak bisa tanyain kayak bentuk validasi itu maksudnya itu kayak bersedia nggak nanti informasi yang untuk dipublikasi, terus setuju nggak kalau data-data yang diberikan nanti bersifat valid dan benar dan lain sebagainya. Terus juga bisa juga sebagai tambahin pertanyaan pengingat, kayak misalnya baca bismillah dulu atau untuk membaca peraturan. Ini sifatnya opsional ya, bukanlah hal yang wajib, jadi gunakan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita lanjut. Di sini nanti ada ada sectionnya. Kan kalau di Google Form itu ada section-section ya. Nah, nanti isinya itu kelompok pertanyaan. Jadi nanti kita itu pecah jadi beberapa kelompok pertanyaan. Jadi jangan dijadiin satu gitu kayak langsung satu ke bawah gitu. Kita ubah jadi section-section supaya tidak terlihat terlalu menumpuk dalam satu halaman, udah capek duluan. Nah, di mana kalau di kuesioner itu yang ini, misal sini, yang B mulai dari sini, itu sebagai judul ininya. Terus yang ini itu sebagai deskripsinya. Nah, terus selanjutnya juga kayak siapakah kamu ya itu jadi kayak judul sectionnya. Itu sih. Nah, terus kita masuk ke logic. Logic ini kita langsung masuk ke contoh aja mungkin ya. Logic itu maksudnya itu kayak gini. Misalnya ada pertanyaan ini. Siapakah kamu? Misal ada maskul, wakil maskul, sekretaris satu, sekretaris dua, dan lagi sebagainya, dan lainnya. Jadi, misal kita jawab maskul. Nah, nanti kita itu langsung ketika kita ketika ketika nanti respondennya menjawab maskul, maka nanti langsung masuk ke section yang 4. Nah, langsung masuk ke kelompok pertanyaan yang emang dikhususkan untuk si maskulnya itu, untuk si Fahri. Kalau misalnya yang respondennya mencetnya wakil maskul, kita langsungnya ke section 5 untuk Wahab kok di sini misalnya. Gitu. Jadi logic ini untuk eh, istilah gampang itu kayak biar spesifik aja gitu. Jadi nggak langsung kayak kan kalau misalnya kita buat Google Form itu kan biasanya kan ngisi gitu kan kayak tinggal next 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 aja kan. Nah, jadi kalau logic itu beda. Kalau logic itu dia itu sistemnya itu kalau kita mencet maskul, ya kita nggak misal maskul di section 3, misal section 3, ya kita sesuaikan langsung ke section yang sesuai sama maskulnya. Jadi nggak langsung next gitu. Kayak misalnya wakil maskulnya kelima, sekretaris satu langsung ke section 6 yang khusus untuk sekretaris satu, dan lain sebagainya. Semoga bisa dipahami ya. Terus untuk logic itu ada dua, berdasarkan opsi jawaban sama kelompok pertanyaan. Kalau yang opsi jawaban ini ya kayak ini. Kalau misalnya kita mencet maskul, kita langsungnya ke section keempat. Kalau wakil maskul, section kelima. Kalau kelompok pertanyaan, misalnya ini, tadi kita udah masuk ke sectionnya, kita masuk ke sectionnya dari Mas'ul gitu. Nah, untuk Fahri. Nah, nanti kan masuk ke sectionnya yang untuk Fahri kan. Nah, nanti kalau section untuk Fahri ini udah selesai, kita nggak mau ke section 5. Karena section 5 itu kan untuk Wahab. Jadi, dari sectionnya Fahri, kita mau ke section yang umum gitu. Nah, itu menurut kelompok pertanyaan. Itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, terus nanti di sini ada dua jenis kolom ya, kiri sama kanan. Yang kiri itu dia untuk eh, jenis untuk pertanyaannya sama opsi jawabannya. Yang kanan ini bentuk jawabannya. Kayak bisa linear scale, multiple choice dan lain sebagainya. Terus juga sifatnya kayak wajib atau enggak buat diisi atau yang enggak harus diisi juga nggak apa-apa dan lain sebagainya. Terus juga bisa juga acak atau tidak acak ya. Kayak misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang opsi jawabannya itu harus diacak gitu. Nah, itu juga ditulis di sini. Kita masuk ke analyzing the how ya. Cara memahami how-nya. Nah, pertama kita harus prepare pertanyaan kita dan hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu
pastikan setiap pertanyaan itu penting. Jadi sesuaiin sama research objektif atau tujuan dari riset kita sesuai dengan research plan yang telah dibuat sebelumnya. Terus yang kedua, posisikan dirimu sebagai responden. Maksimal maksimal itu kita tuh ngisi itu kalau bisa tuh cuma 3 menit aja. Di mana cuma 15 sampai 18 pertanyaan. Kalau bisa ya. Terus yang ketiga itu ada dalam menyiapkan pertanyaan itu ada dua teknik. Yang pertama itu funnel sama invert. Di mana yang pertama itu dari kita tuh awali dengan pertanyaan umum, baru ke khusus. Yang umum dulu, baru yang pertanyaan spesifik. Terus yang kedua, itu pertanyaan tertutup ke terbuka. Maksudnya apa? Tertutup itu pertanyaan gampangnya itu yang jawabannya cuma iya atau tidak. Sedangkan terbuka itu kita bebas berekspresi untuk menjawab pertanyaannya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus dihindari. Yang pertama itu menganggap responden itu paham bahasamu. Jadi jangan gunakan bahasa yang sulit. Bahasa sulit itu digunakan kalau misalnya perlu aja gitu, kayak kosakata yang emang diperlukan aja. Jadi jangan istilahnya jangan merendah lah gitu, jangan pakai bahasa-bahasa yang istilah kasarnya sok kepintaran lah. Terus yang kedua itu terlalu menanyakan data pribadinya. Jadi ya kalaupun perlu itu ya seperlunya aja gitu. Jangan berlebihan untuk menanyakan data pribadinya. Karena tidak semua orang itu mau untuk uh, memberikan data pribadinya secara langsung gitu. Apalagi ke kita gitu ya, bukan siapa-siapanya dari respondennya. Nah, ini catatan penting, anggap responden itu udah sukarela dan bantuin kamu gitu. Jadi hargai waktu mereka. Buatlah kuesioner yang mudah dipahami, terus juga tidak bertele-tele, tidak panjang, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita prepare pertanyaannya, kita lanjutkan menulis pertanyaannya. Yang pertama itu gunakan tipe pertanyaan sesuai. Jadi umumnya itu ada multiple choice, checkbox, sama pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu yang pertanyaannya kayak paragraf, pokoknya bebas untuk menjawabnya. Kalau multiple choice itu biasanya lebih disuruh mikir respondennya kenapa, karena cuma disuruh milih satu loh. Sedangkan checkbox itu bisa lebih dari satu, jadi dipertimbangkan juga ya. Terus pertanyaan terbuka itu ya emang kita bebas berekspresi ya, tapi juga kan jadi harus mikir juga ya, jadi bisa menyebabkan survei fatigue. Jadi ya tolong diperhatikan. Kalaupun mau ada pertanyaan terbuka, itu kalau bisa itu ditaruhnya di tengah atau di akhir survei, jangan di awal, karena itu bisa mengintimidasi, gitu ya. Terus yang kedua itu hindari leading question, itu maksudnya pertanyaan yang sudah bisa kita asumsikan jawabannya. Maksudnya itu gimana? Contoh pertanyaan itu kayak, misal, seberapa menarik sih acara kita? Nah, itu kan kita tuh seakan-akan sudah berasumsi kalau acara kita tuh menarik gitu. Jadi orang-orang kejauh itu kayak jadi nggak enak gitu mau ngasih nilai yang kecil gitu. Jadi jangan hindari pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh sudah bisa mengasumsikan jawabannya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Terus yang ketiga ini sama kayak tadi sih, hindari open-ended question atau pertanyaan terbuka karena kalau bisa ya, karena itu kan memakan waktu dan tenaga. Terus kalau misal pun perlu taruh di tengah atau di akhir supaya tidak mengintimidasi dari awal kalau waduh ini pertanyaannya udah pertanyaan terbuka jadi kayak orang udah males jawab gitu ya. Nah, terus juga hindari penggunaan double barrel and double negative questions. Maksudnya itu gimana? Pertama, misal nih, apakah kamu puas atau tidak puas dengan materi dan pelayanan yang kamu dapatkan selama mengikuti seminar tersebut? Kesalahannya di sini adalah dia menanyakan terkait dengan materi dan pelayanan, sedangkan materi dan pelayanan itu dua hal yang berbeda. Jadi ini bisa dijadikan dua pertanyaan. Itu jangan dijadikan jadi satu gitu. Jadinya ini masuk ke double barrel questions. Terus yang kedua itu berikut bukanlah sifat yang harus dimiliki pemimpin kecuali. Jadi ini kayak negatifnya itu ada dua, ada bukanlah, udah pakai bukanlah, pakai kecuali lagi. Jadi dia positif ya. Jadi nggak perlu gitu. Itu namanya contoh double negative questions. Itu hindari ya. Nah, kita sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya, terus kita akan menuliskan opsi-opsi jawabannya. Nah, dalam menulis opsi jawaban, kalau bisa kita lakukan riset dulu terhadap opsi jawabannya, supaya kita bisa tahu nih gambaran dari opsi jawabannya itu apa aja. Kita bisa melakukan desk study, ini gampang itu kayak nyari-nyari referensi di internet dan lain sebagainya, terus bisa melihat riset-riset sebelumnya, terus bisa brainstorming dengan rekan. Kenapa bisa
Oke, kita lanjut ke selanjutnya ini pastikan mutually eksklusif. Itu maksudnya itu, opsi pertanyaan itu kalau bisa itu, berbeda ya satu sama lain. Jadi hindari opsi pertanyaan yang bersifat, mirip atau ya mirip antara satu sama lain, atau sama pun atau apalagi sama gitu ya. Terus lanjut, izinkan responden untuk tidak menjawab. Jadi kan berikan opsi saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan, atau bisa juga diubah ya jadi pertanyaan itu bisa bersifat tidak wajib untuk dijawab gitu, kan bisa ya di Google Form. Selanjutnya pilih opsi jawaban itu yang jelas, sederhana, dan mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir, itu berikan kisaran 5 sampai 8 opsi jawaban aja, sehingga responden itu nggak perlu untuk scroll untuk hanya baca opsinya. Jadi ya kisaran 5 sampai 8 lah. Nah, terus terakhir untuk finalisasi, kuesionernya, pertama itu gunakan logik ya, tadi udah disebutin maksudnya gimana, jenis-jenisnya juga apa aja. Nah, itu gunanya tuh untuk menyaring responden sama untuk, terkait dengan funnel teknik ya, yang dari umum ke khusus, terus juga untuk memperdalam insight-nya. Terus yang kedua itu, kita harus uji coba kuesioner yang kita buat. Apakah bisa dipahami, apakah isi waktunya itu lama, apakah membosankan, melelahkan, itu bisa kita uji coba sendiri dan tanyakan ke rekan kita. Terus yang terakhir itu jangan terlalu banyak halamannya, gitu. Nah, terus aku ada tambahan sedikit. Nah, ini ada beberapa, lakukan ini daripada ini. Yang pertama itu untuk, mengumpulkan email address atau, ya email address, di mana kalau bisa itu pakai fitur yang ada di Google Form, jangan dibuat sendiri kayak gini. Ini kalau misalnya email diperlukan ya. Jadi gunakan fitur yang ada di Google Form-nya. Terus yang untuk linear scale reasoning question, kayak pertanyaan seperti ini, kayak misal kita punya pertanyaan kayak gini, terus ini ada, sangat tidak sesuai sama sangat sesuai, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita tuh pengen tahu alasan kenapa orang itu ngejawab ngejawab itu cuman yang 1, 2, 3 kayak, kok kecil banget gitu. Nah, kita tuh pengen tahu alasannya kenapa, gitu. Tapi 4 kalau dia jawabnya 4 sampai 5 kita nggak mau tahu alasannya, terserah istilahnya kayak gitu. Nah, jadi kita bisa gunakan daripada kita tambahkan pertanyaan paragraf yang baru, kita bisa gunakan logik kayak tadi ya. Kayak misal sangat tidak sesuai sama netral, kalau dari sananya ngejawabnya kayak gitu, nanti bakal lanjut ke pertanyaan yang lebih keponya lah, kayak, "Kok kok gitu sih? Penasaran deh kenapa tidak sesuai?" Gitu. Sedangkan kalau sesuai sama sangat sesuai, ya nggak usah, gitu. Terus randomize your question and option order, ini maksudnya itu kayak pertanyaan yang kita buat itu, opsi pertanyaan itu nanti sifatnya acak, gitu. Karena kenapa? Karena sesuai dari riset itu, orang-orang tuh biasanya itu ngejawabnya itu yang posisinya paling atas. Nah, untuk minimalisasi hal tersebut, kita bisa gunakan, opsi shuffle option order untuk mengacak opsi jawaban. Nah, terus yang terakhir, linear scale versus multiple choice grid, ini maksudnya kayak ini, misal nih ada 3 pertanyaan, tapi jawabannya itu sama. Jawabannya itu ya sangat tidak setuju sama sangat setuju semua nih. Kita bisa gunakan jadi satu, bisa pakai multiple choice grid aja.